Oke, teman-teman, kita belajar lagi tentang transform data. Kadang-kadang kita ketemu dengan, kita kan bisa get data dari Excel. Nah, kadang-kadang datanya itu bisa jadi seperti ini ya. Misalnya data seperti ini, misalnya ada merge-nya gini. Nanti ketika kita mau taruh ke sana, taruh ke Power BI, nanti hasilnya akan seakan-akan kita kayak paste spesial gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, gimana cara ngerapiinnya kita pelajarin. Kita lihat dulu nih ya. Kita simpan dulu. Kita ambil yang dari get data lagi ya. Nah, get datanya ngambil dari Power BI Query Editor. Dari sini ya. Kita new source. Kemudian kita Excel ya. Dan kita dari Excel dengan eh, eh, apa ya namanya itu ya. Tidak terstruktur datanya. Kita kita lihat transform. Nah, bentuknya akan seperti ini tadi yang saya sampaikan. Dia man, kemudian kosong kosong isinya, kemudian dia OB, terus datanya tidak standar ini, tidak terstruktur ya. Nah, kita perbaiki dulu ini. Kita centang dulu, kemudian kita oke. Setelah itu kita, nah namanya sheet 1, kita kasih nama misalnya apa ya ini ya, produksi gitu ya, produksi. Seperti itu. Kemudian, nah ketika teman-teman eh, mengubah di sini, kita tadi awalnya belum memperkenalkan Power Query Editor bagiannya apa aja. Nah, ketika kita merubah di sini, maka apa yang kita rubah itu historinya tercatat. Tercatatnya di mana? Tercatatnya di sini. Apply step namanya gitu. Sekarang kita rubah dulu gimana ya? Kita transform, kemudian kita transpose dulu. Transpose itu berarti kayak di Excel, misalnya gini ya. Kan awalnya dia jadi kita copy, dia kan row ini ya. Kalau kita transpose kita klik kanan, paste spesial, value biasanya gitu ya. Kemudian transpose. Dia jadi bentuk kolom gitu. Kira-kira kayak gitu. Sama juga di sini ya. Kita gitukan dulu, kita transpose dulu ke nah sehingga yang di sini di ke atas ya nih bulannya ya. Ini bulan. Kemudian ini kita jadikan header dulu ya. Kita jadikan header. Caranya gimana? Yang kolom yang paling atas kita jadikan dia header. Di sini kalau ini kan dia row ya. Row 1, row 2, row 3. Ini kita jadikan header. Caranya gimana? Kita klik use post row as header. Nah, ini yang tadinya 2023 tuh row, sekarang jadi di atas ya. Kita kasih nama kolom ini dulu, namanya sumber tujuan. Kemudian di sini kita kasih nama kategori. Nah, kategori gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini kita mau isinya tuh mau kita yang nol ini mau kita isi ya. Ini kita nggak bisa ketik atau apa. Kita cara mengisinya adalah pakai fill ini ya. Fill itu ada dua, fill down sama fill up. Kalau fill down berarti referensinya dari atas dan mengisi ke bawah selama dia nol ya. Kalau up referensinya dari bawah mengisi ke atas. Contohnya gini, kita
kita yang up dulu ya. Ketika kita klik fill up, maka yang row nomor 6 ini akan tetap nol karena tidak ada referensi ya. Kita coba dulu, kita blok, kemudian kita fill up. Nah, yang tadi nol, maka atasnya akan terisi kerasing gitu kan. Seperti itu. Kemudian kita mau kembalikan lagi gitu ya. Kita mau Ctrl Z gitu ya. Ctrl Z kita bisa pakai yang ini. Ini kita fullkan dulu biar nggak bingung. Teman-teman bisa klik yang ini yang merah. Kalau kita jauh kita merah, kita silang ini, kita klik silang, tanda silang, maka dia akan nol lagi. Dan kita klik fill down gitu ya. Dia akan terisi seperti itu. Nah, ini masih bentuknya kolom ya. Jadi kalau untuk pengolahan data itu lebih enak kita jadikan dalam bentuk baris gitu ya. Karena lebih dinamik gitu. Lebih dinamis kalau dalam bentuk baris. Kalau dalam bentuk kolom, misalnya ada bulan baru, agak susah nih kita nambahin kolom lagi. Mending lebih mudah nambah row daripada nambah kolom gitu ya. Ini kita jadikan row lagi. Caranya gimana? Kita eh, klik yang dari sini, kemudian kita tekan shift ya untuk memilih lebih dari satu kolom. Kemudian kita masukkan dia jadi di sini unpivot column. Unpivot column ada 3 ya. Sebenarnya kalau kita blok berarti unpivot column gitu ya. Kalau unpivot column only selected berarti yang kita ini aja. Ini sama ini hasilnya akan sama. Tapi kalau misalnya yang other, maka yang di unpivot itu yang nggak kita pilih gitu lah ya. Kita klik unpivot column, hasilnya seperti ini. Ini kita ganti namanya tahun bulan gitu. Tahun bulan. Seperti itu ya. Itu untuk membuat eh, sumber data yang tidak terstruktur menjadi lebih terstruktur. Oke, cukup seperti dulu. Atau kita coba satu lagi ya. Satu lagi case. Saya kemarin ada case satu lagi. Eh, nah, di mana linknya ya? Bentar ya. Ini Pak ya. Nah, sini. Harga beras. Ini harga beras. Kita taruh dulu bentar di notepad. 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 Ya, ini ada harga beras. Kita coba lagi kunjungin. Kita get data lagi ya. Get data, klik home, kemudian new source, kemudian kita web gitu ya. Kemudian kita klik ini, connect, kemudian kita Ctrl V. Kalau dalam bentuk websitenya, dia bentuknya seperti ini, websitenya. Ini dari BPSP, bukan yang mbaknya ini, tapi di belakang mbaknya. Nah, di sini ada 2010, kemudian Januari, Februari, dan seterusnya. Ini kan dalam bentuk apa ya? Kolom ke kanan ya, kita mau bikin jadi baris gitulah. Nah, di sini ternyata banyak tabel ya, kita lihat dulu isinya seperti apa. Seperti ini kita cari yang ini harga ya. Ini 60729 Januari. Nah, ini ya apa? Headernya, ini isinya. Jadi headernya itu di call tabel 6, kemudian isinya di tabel 7 kepisah. Ini mungkin biasanya pembuatan
webnya. Dipisah, tabelnya dipisah. Kita centang lagi, kita centang lagi dua tabel ini ya. Jadi kita oke dulu. Jadi ada tabel 6 dan tabel 7. Ini kita kasih nama header. Header dulu. Ini isi. Nah, isi. Tuh. Kemudian eh, ini kan isinya sama semua ya. Yang atas kita hapus saja. Kita delete. Delete-nya itu kita bisa tekan remove, klik ya. Tekan remove top row. Top row itu berarti eh, dari atas sampai baris berapa yang mau kita hapus. Misalnya kalau misalnya kita ketik 2 gitu ya, apa yang terjadi? Berarti 1 dan 2 kehapus. Saya mau kembaliin lagi, saya tekan yang ini. Historinya kan bertambah nih. Saya tekan yang silang nih, langkah terakhir. Saya silang. Ini saya mau menghapus yang satu, row satu aja seperti ini. Kita oke. Kemudian habis itu kita transpose yang awalnya dari kolom kita jadiin baris. Sama juga seperti ini ya, seperti ini. Ini tahun, tahun, oh, kita besarin aja tulisannya. Tahun ini bulan, ini bulan. Terus di sini isinya juga kita bikin seperti itu, langsung kita transpose aja seperti ini. Kemudian kita jadiin dia decimal number. Dia error. Kenapa error? Kalau error gini jangan panik, kita kembaliin dulu langkah terakhir yang sudah kita lakukan. Di sini kalau kita perhatikan isinya ada spasi nih ya. Antara 67 ini ada spasi. Seperti biasa kita replace dulu nilainya. Klik home, kemudian replace. Sini spasi, tekan spasi. Kemudian kita replace dengan nilai kosong. Kita oke. Nah, habis itu baru kita bisa convert menjadi desimal. Seperti itu. Harga kita kasih nama tulis harga gitu ya. Jadi di header ini tahun, bulan ini kita kalau seperti ini ada ABC ada 1 2 3 berarti dia masih galau ya. Dia apa teks atau apa gitu. Kalau misalnya tahun bisa kita bikin teks, bisa kita bikin eh, whole number deh, number aja deh. Nah, yang di sini kita bikin teks. Nah, seperti itu. Lanjut, nah, maunya kita nanti misalnya di Excel ya. Saya contohin di Excel, di Excel di sini misalnya. Maunya kita dia itu bersanding di sini. Nah, maunya itu kita kayak gini nantinya, maunya kita. Caranya kita pakai merge. Nah, sebelum kita merge, kita harus merge itu berarti dia menggabungkan, menjoinkan ya. Nah, sebelum kita menjoinkan, kita harus ada koneksinya ya. Kita menjoinkan header sama ini, isi ini, kata kuncinya apa? Harus ada itu. Kata kuncinya kita bikin satu indeks kolom ya. Caranya kita pilih mana indeks kolom? Add kolom ya kayaknya. Add kolom. Nah, kita klik add kolom, kemudian indeks kolom. Nah, indeks kolom tuh kayak diurutkan 0, 1, 2, 3 atau mulai mulai dari apa? Kita mulai dari satu aja deh. Nah, dia 1 2 3 4 5. Ini bisa kita kita apa?
gerak, kemudian kita tarik-tarik kalau mau urutannya. Nah, itu ya. Isi juga kita bikin seperti itu. Indeks kolom kita mulai juga dari satu. Kemudian kita drag sini, nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak ngaruh sih urutannya. Setelah itu baru kita klik merge. Merge. Merge ada dua, merge query sama merge query as new gitu. Kalau kita merge query yang ini, berarti kita langsung kerjainnya itu di sini gitu. Bersandingnya langsung di sini. Bersanding langsung ke sini. Kalau kita as new query nanti akan kebentuk satu tabel baru di sini. Kan header sama isi. Kalau kita pilih yang new query, ya akan kebentuk nanti satu tabel sini. Ini header, kemudian bawahnya kita pilih isi. Nah, link antara header sama isi apa? Linknya adalah berdasarkan indeks gitu. Nah, di sini akan mendeteksi Power BI, akan deteksi cocok atau enggak. Kalau bisa dikonekin, maka ada tanda centang gitu ya. Ini kita oke. Setelah kita oke akan bentuk satu tabel namanya merge satu gitu. Di sini seperti itu. Nah, tapi di sini ada indeks tahun bulan. Di sini kok tabel gitu. Jangan panik, kita bisa klik tanda ini tanda apa ya? Tanda panah lah di sini ya. Nah, kolom yang akan dimunculkan apa? Karena di sini udah ada indeks, kita nggak perlu munculin lagi. Yang kita munculkan adalah harga. Seperti itu. Jadi deh, kita kasih nama harga beras. Seperti itu ya. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.